Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Fi hadhihi al-fursah at-tayyibah سوف نبدأ درسنا في الحديث في هذه السنة. نبدأ من كتاب النكاح وهو أحاديث 308. هذا رقم حديث والكتاب في الصفحة 163. هذا في كتابي يمكن في كتابكم سواء. أولا نقرأ الحديث وأنتن لابد تحفظ هذا الحديث. Ifadu fil bait, ifadu fi buyutikum, wa sawfa ya'tikum as'ilah min al-hifzi al-hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wijaa'un. Qabla na'ti ila syarhil hadis na'rif mufradatul hadis. Yumkin hunaka ba'dul kalimat lam ta'rif. Kalimah sob. Hunaka kalimat ba'dul kalimatul jadidah yahtaj ila syarh hadhil kalimah. Awalan an-nikah, thumma ma'syar, thumma al-ba'ah, thumma wija'. Awalan an-nikah, ta'rifun nikah. Tab'an hada ma'ruf indakum an-nikah, la yahtaju ila al-bayan. An-nikahu lughatan ad-dammu wat-tadakhul. Ad-dammu wat-tadakhul. Ad-dammu mengumpulkan, at-tadakhul min dakhala, tadakhul. Tadakhul al-amr fil amr, saling memasuki, artinya urusan antara suami dan istri. Wa fi syar'i an-nikahu aqdut tajwid. Ada an-nikah, akad pernikahan, aqdut tajwid. Thumma ta'rif al-ma'syar jama'atun yashmaluhum wasfun ma. Ma'syar naga ma'syarul jin, jama'ah minal jin. Ya ma'syarus syabab, jama'ah minas syabab. Thumma al-ba'ah al-qudrah ala mu'natin nikah. Al-qudrah ala mu'natin nikah. Ya, kemampuan al-ba'ah, kemampuan keperluan dalam pernikahan.
al-ba'ah. Summa al-wija. Al-wija raddul unsayain. Raddu meremukan al-unsayain. Ada alatu fi zakar. Alatu zakar al-unsayain. Ada mu'natun nikah. Nikah, ibadah nikah pada zawat yahtaju ila as-sakan. Thumma yahtaju ila libas. Ar-rajul yu'ti sakan li zawjah mahma sakan ujra, walau hanya rumah sewa, rumah kontrakan, la ba'sa. Maka libas walau libasun wahid, bisa memberikan pakaian pada istri walau hanya satu helai baju. Thumma al-at'imah wit ta'am, bisa memberikan makanan at-ta'am ila zaujah, pada istri. Mungkin walau ada rus qalil, masih kucing, yang penting sudah bisa memberi makan. Ada la ba'sa bil zawaj, tidak harus serba mewah. Ada sahlun man yurid. Tsumma natakalam an rawi al-hadis min as-sahabah wa huwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa minas sabiqin al-awwalina fil Islam wa kana minal muhajirina lil Habasyah wa kadzalika muhajirina minal muhajirina ila al-Madinah wa yastariku fi mawqi'ati Badrin wa mawqi'ati Uhud wa rawa ahadits katsirah wa indahu akhun minal ansar wa huwa Sa'ad bin Mu'ad. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yadrus sab'ina suratan aksar min sab'ina surah minal Qur'an, yadrus mubasharatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan huwa min tilmidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa jismuhu qasirun wa nahif. Wa jilduhu qalil minal aswad. Wa huwa minal adqiya. Minas sahabah al-adqiya. Wa minal ulama sahabah min ahli al-Qur'an wa tafsir. Wa huwa wa du'a'uhu mustajab. Wal an sawfa nasma kalam ziyadatul bayan min ustadzuna al-fadil Dr. Ustadz Syafiq Reza Basalama hafizahullah ta'ala. Isma'u jayidan. Ibnu Mas'ud miskin, bahkan radhiyallahu ta'ala anhu, dia makan dari hasil kerja istrinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, istrinya itu suka nenun ya, bikin tenunan, dia jual kemudian buat makan keluarganya. Istri yang bernama Zainab, Imra'atu bin Mas'ud. Suatu hari Zainab ini datang ke Rasulullah SAW. Dia mendengar Rasulullah SAW ceramah tentang indahnya sedekah. Subhanallah. Dia pulang menjumpai suaminya Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, mungkin mulai besok aku gak bisa bantuin engkau. Gak bisa ngasih lagi sama Ibnu Mas'ud. Kenapa, kata dia? Karena aku kepingin sedekah. Selama ini hasilku cuma dimakan. Dia kepingin sedekah. Ibnu Mas'ud bekerja, tapi tidak semua orang diluaskan rezekinya. Yang penting itu adalah bagaimana seorang tetap bekerja, berusaha. Tapi rezeki jamaah sudah ditentukan sama Allah SWT. Kata Ibnu Mas'ud, kalau itu keinginanmu gak ada masalah.
La yudayyi'un Allah. Allah nggak bakal menelantarkan kita. Maksudnya dia dengan anak-anaknya. Tapi kau tanya dulu sama Rasul SAW. Gimana dengan masalah kita ini? Suami yang miskin, istri yang punya penghasilan. Datang Zainab ini kepada Rasul SAW. Dia cerita tentang keinginan dia. Apa kata Rasul SAW? Yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah. Subhanallah. Itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan kita akan melihat bagaimana perjuangan Ibnu Mas'ud. Dia ikut hijrah dari kota Mekah. Dia ikut dalam perang Badar. Dia ikut dalam perang Uhud. Sampai wafatnya Rasul SAW, dia terus mendampingi Rasul SAW. Bahkan pernah suatu hari Rasul SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud di Madinah. Beliau mengatakan, ya Abdullah. Namanya Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, iqra alayya al-Quran. Rasul SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah, bacakan untukku Al-Quran. Bingung Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, a'aqra'u alayka ya Rasulullah wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, gimana aku mau baca buat engkau? Sedangkan Quran itu diturunkan kepadamu, wahai Rasul SAW. Apa kata Rasul SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar dari orang lain. Maka mulailah Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Sehingga tatkala sampai kepada firman Allah, fakaifa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Allah mengatakan, bagaimana tatkala kita mendatangkan setiap umat itu suatu saksi, seorang saksi atas umat-umat itu. Kemudian kita datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas semua umat-umat itu. Lalu Rasul SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbu, cukup sudah Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, faltafattu ilaihi fa idza aynahu tadrifani alaihi salatu wassalam. Ketika aku memandang Rasul SAW, ternyata air matanya sudah menetes. Subhanallah. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata tentang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, kana aqrabun nasi hadiyan wa samtan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya di antara sahabat-sahabat itu yang paling mirip perilakunya, akhlaknya, kelakuannya, adabnya dengan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hatta yatawara minna fi baitihi, sehingga dia tersembunyi di rumahnya. Mereka kalau melihat Ibnu Mas'ud itu, masya Allah, ya lihat jalannya, adabnya, cara bicaranya. Yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah Ibnu Mas'ud. Kita mau belajar dari Ibnu Mas'ud. Bagaimana sih menjadi sosok seperti itu? Menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana kakinya yang kecil itu bisa lebih berat dari gunung Uhud? Nanti akan didatangkan di hari kiamat orang-orang yang besar, yang gagah perkasa. Ditimbang beratnya tidak lebih dari sayap nyamuk. Memang badannya mungkin besar, gagah perkasa. Nanti yang jadi ukuran itu jamaah di sana di akhirat sana. Yang diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, tatkala dia dikenal sosok yang sangat tawadhu, ya, yang doanya mustajab. Pernah suatu hari dia sudah menyembunyikan dirinya, nggak pengen dikenal orang dia, di daerah Irak sana.
masih ingat ketika dia makan di sebuah tempat sampah. Dia lihat ada makanan di sana. Ketika dia mau ambil, ada anjing yang menggonggong dari arah yang sebelahnya. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, kul mimma yalika wa akul mimma yalin. Kau makan dari sisimu, aku makan dari sisiku sini. Kemudian dia mengatakan, idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka. Andai kata aku bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, aku lebih baik dari engkau. Wa illa fa anta khairun minni. Tapi kalau tidak, kau lebih baik dari aku, subhanallah. Berapa banyak binatang-binatang yang lebih baik dari manusia. Dan kalau manusia yang diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan akalnya, tidak mengabdi kepada sang pencipta. Kata jazakallahu khairan Ustaz Syafiq hafizahullah ta'ala. Tsumma ya tullab wa talibat nantakil syarhul hadis. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ay ma'nahu man istata'a minkum mu'natun nikah falyatazawwaj. Ya, barang siapa yang mampu untuk biaya setelah pernikahan, kehidupan setelah pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera menikah. Wal wija, al wija maknahu raddul unsayain, meremukkan unsayain itu apa? Tes yang ada pada zakar, fi alat zakar. Wal isra suluhuma, isra mencabut keduanya dengan pelan, al isra al wija. Dan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farj. Man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Maka jika tidak mampu untuk menikah, belum mampu menikah, maka hendaknya berpuasa. Summa nantaqil ila faidatil hadis. Nanakhud min hadal hadis al-aslu faidah katsirah, lakin huna nakhud faqat faidataini. Awalan irsyadul ajiz an mu'anin nikahi ila saumi. Maka khata' fil kitabah yang menganjurkan al-ajiz, orang yang belum mampu menikah, an mu'natin nikah ila saum, hendaknya dia berpuasa. Li'anna saum, yang karena puasa itu bisa mengurangi syahwat. Wa faidah saniyah al-hassu ala ghaddil basari wa tahsinil farji. Ya, anjuran, ajakan untuk menundukkan pandangan. Ya, jangan kita melihat lawan jenis, karena itu bisa menaikkan syahwat. Ya, atulab wa talibat, hendaknya kalian menjaga mata. Ya, jangan melihat lawan jenis. Wa tahsinil farj, dan hendaknya kita menjaga kemaluan, kehormatan. Naktafi bihada wa syukran ala husni timamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.